Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang komen di kolom komentar YouTube ya. Masih baru, kemudian baru mau buka usaha ini ya. Baru buka usaha sablon, bagaimana cara untuk mendapatkan order ya. Hal ini udah aku bahas sebelumnya ya, di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cari di situ, bisa tonton di situ. Tapi di sini aku juga menjelaskan ya. Yang pertama, kita promosi mulut ke mulut ya. Misalkan kita ada teman gitu kan, kita kasih tahu aja ke teman-teman kita kalau kita bisa sablon cup atau sablon plastik atau macam-macam ya. Kita beritahukan supaya mereka, teman-teman kita itu tahu. Selain itu kita juga bisa buat kayak story di WA atau Instagram ataupun di Facebook ya. Biasanya teman-teman kita sendiri tuh kepo itu biasanya. Kamu buka usaha sablon ya? Ya, kita kasih tahu aja. Ya, kalau misalkan teman-temannya teman kita ini ya mau sablon cup atau sablon plastik atau sablon apa saja yang kita buat ini kan, kita kan usaha sablonnya. Bisa ke aku gitu aja bilang dah. Istilah gitu nanti akan menyebar dengan sendirinya dari mulut ke mulut ya. Dari temannya teman kita ya, nanti temannya teman kita itu punya teman ya, udah sebar lah semua di situ nanti. Yang kedua adalah buat spanduk ya, buat spanduk supaya orang lain tuh tahu. Buat spanduk aja di mana? Misalkan kita usaha di perumahan, ya buat aja spanduk di perumahan, di depan rumah kita itu. Ataupun kita punya toko di pinggir jalan itu, ya buat spanduk kan. Tujuannya apa? Supaya orang tuh tahu gitu kan kalau kita punya usaha sablon. Kemudian yang ketiga adalah promosi online. Promosi online itu ada dua ya. Bisa yang berbayar, bisa yang gratis. Kalau yang gratis ya bisa kita posting aja di Facebook gitu kan atau Instagram fotonya kalau kita punya usaha sablon. Kemudian nanti bisa juga yang kedua kita pakai marketplace ya. Kita tinggal di mana? Kita target kita kan orang sekitar dulu ya. Kita tinggal di mana? Misalkan kita tinggal di Jakarta, ya udah jual beli Jakarta. Gabung aja di grup itu. Gabung di grup jual beli kan, di situ memang khusus untuk jual beli. Jadi kita posting aja produk kita itu, kita tawarkan di situ di berbagai macam jual beli. Jangan cuma satu jual beli. Biasanya kan kalau misalkan jual beli Bandung, itu kan nanti banyak lagi tuh ya. Banyak lagi, gabung aja semua ke grup-grup itu. Dan biasanya kita promosi untuk grup itu yang gratis ya. Itu sekitar 20. Kita bisa share 20 grup ya dalam satu postingan. Manfaatkan aja itu yang gratis-gratis dulu ya. Kemudian kita bisa juga posting di Instagram ya, posting Instagram. Kita pakai hashtag di situ, hashtag tempat kita itu di mana ya. Pakai aja hashtag supaya terdeteksi kalau kita punya sablon di daerah tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah masih promosi online ya. Dengan cara yang tadi yang gratis, ini yang berbayar. Yang berbayar kita bisa pakai IG Ads dan Facebook Ads. Kalau ada TikTok Ads bisa juga ya. Cuman aku belum pakai TikTok Ads ya. Kalau teman-teman mau nyoba itu banyak sekali bisa dipakai di situ. Untuk Facebook Ads ya kita sama Instagram Ads ya. Facebook Ads sama Instagram Ads itu bisa kita target siapa-siapa aja yang bakalan kita target, kita sasar gitu kan. Kita bisa menargetkan misalkan radius 10 km dari tempat kita gitu kan. Jadi orang-orang terdekat dulu, pengusaha minuman terdekat dulu yang mau kita target ya. Dan itu bisa termasuk efektif ya, daripada kita harus secara offline datangin mereka gitu kan. Belum tentu di mereka order kita ya kan. Banyakan yang enggak. Banyakan yang enggak. Mending kita pakai secara online-nya berbayar. Ya udah bisa menjangkau banyak sekali. Dalam satu hari itu bisa menjangkau ribuan ya. Kalau kita punya budget tinggi aja pasti lebih banyak terjangkau. Dan itu biasanya dalam 6 hari itu bisa kita pakai 20.000. Jadi 100.000 itu kita pakai 100.000 aja lah ya. 100.000 itu jadi per hari itu kita bisa keluar sekitar 15.000 sekian gitu. 15.000 sampai 20.000 gitu. Kita bisa pakai. Dan bagaimana caranya itu banyak sekali di YouTube ya. Udah banyak sekali bagaimana caranya untuk iklan Instagram berbayar ya, di Facebook Ads ataupun Instagram Ads itu banyak sekali. Dan bisa tertarget juga orangnya. Kemudian yang keempat kita buat promosi
Promosi ini buat promo ya, maksudnya promo bukan promosi. Buat promo diskon, misalkan harganya sekian gitu kan, misalkan di bawah harga pasaran. Tapi sebelum kita buat promo diskon ini, kita cek dulu, kita riset dulu kira-kira di tempat kita itu harga pasarannya itu berapa. Jadi kita cek dulu kita tanya-tanya aja ke komputer tuh kan, tanya komputer A B C D gitu kan gitu. Kemudian kita simpulkan berapa harga pasaran di situ. Kalau kita udah tahu harga pasarannya, ya udah, kita jangan terlalu jauh memberikan diskon untuk di bawah harga pasaran ya. Misalkan harga pasaran 1 juta misalkan untuk 1000 piece cup ini ya. Ini misalnya 1 juta. Ya udah, kita tinggal buat diskon, misalkan jadinya harganya 990.000 misalkan gitu. Dari 1 juta itu kan, harga pasaran 1 juta kita turunkan jadi 990.000. Dan itu sudah bisa termasuk murah gitu. Jadi para konsumen itu bisa tertarik ya. Tertarik dengan apa penawaran yang kita buatkan, diskon yang kita buatkan. Oke, mungkin hanya itu sharing-sharing kali ini ya, bukan maksud untuk gurui, tapi kita hanya berbagi di sini ya. Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula. Dan aku juga masih pemula di sini, masih belajar juga, masih banyak belajar. Kalau teman-teman yang punya ilmu ataupun pengalaman-pengalaman mengenai dunia sablon ini, bisa langsung aja di kolom komentar, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar sablon ini ya, tentang afdruk, tentang bagaimana cara menyablon, kemudian kenapa bleber ya, kenapa afdruk itu rontok dan sebagainya, strategi promosi bisa juga ya, macam-macam lah ya tentang dunia sablon. Semoga aja bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.